Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di Zoom kita dalam acara Puasa Berpuisi ya. Apa sih hari ini judulnya? Ber Tunggu kita lihat flyernya dulu. Saya juga lupa nih menjadi host dadakan hari ini. Ya, hostnya tiba-tiba nggak bisa masuk. Iya, Berbuka ya, puisi, Kak. ya berbuka puisi ya kita hari ini. Jadi Mm-mm. membaca kembali kata-kata yang di sebuah buku ya. Kata-kata pokoknya terserah nih puisi apa tetapi dalam sebuah buku kayak gitu. Jadi hari ini kita mempersilahkan buat teman-teman yang mempunyai bakat berpuisi ini bisa disalurkan pada siang hari ini. Oke. Mungkin sudah siap ya semuanya dengan buku masing-masing dan puisi yang ingin ditampilkan pada siang ini. Menurut Kak Rahmi gimana nih? Kami, apakah ada yang mau menjadi relawan untuk membacakan Pertama puisi? ya. Iya, pertama. Sebelumnya mungkin ini dulu ya. Udah pada siap dengan buku puisinya nggak nih? Iya. Saya bawa dua malah nih. Wish. Bang Rahman, sudah siap berpuisi kita? Abang Ketua Pengurus Daerah Kota Langsa. Oke, mari. Oke. Siapa dulu Ini nih ya? Kok pada keluar nih? Padahal kita baru mau mulai baca puisi. iya, pada shock bu enggak? Tiba-tiba harus membaca puisi. Baiklah, mungkin siapa mulai duluan nih kami untuk yang sudah siap mungkin akan menjadi relawan kita pada siang ini untuk membuka acara kita yaitu berbuka puisi. Oke, saya bisa. Tapi sebentar saya mau Oke. lagi ya. Iya. Aduh. Tapi setelah ini saya tunjuk ya. Kita main tunjuk Boleh, ya. boleh, boleh. Boleh. Jadi sistemnya pokoknya siapa yang pertama bakal akan menunjuk temannya selanjutnya ya untuk membacakan puisi. Boleh, boleh. Oke, baik. Bang Rinaldi Baiklah. tadi udah masuk. Rinaldi dari TBM Bener Meriah. Suka juga dia Ini berpuisi. langsung dibilang ditunjuk langsung pada live semua kayaknya. Jaringan nih. Oh, jaringannya lagi nggak pas ya? Ah, Oke deh, mungkin bisa dimulai kami untuk mempersingkat waktu kita yang hanya 1 jam ini. baik. Oke, Oh, Bunda baru sampai baiklah. rumah. Akan segera bergabung. Baik. Kita Nah, terima persilakan. kasih sudah datang di agenda seru-seruan kita ya. Mau berbuka puisi. Dan saya akan memulai dengan puisi berjudul Pukul 4 setiap sore. Jadi buku ini buku kumpulan puisi yang saya tulis sendiri. Judul bukunya Suara, jadi kayak promosi ya. Suara Pagi di Camp Nayapara. Ini buku kumpulan puisi setelah perjalanan singkat saya di camp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Nah, salah satu puisinya berjudul Pukul 4 setiap sore. Nggak ada musik ya. Cek cek. Halo Bang Awir dari Sikupe Mambaco sudah bergabung. Kak Nanti saya Desi. kasih diskon, aman. Iya sudah siap baca dengar saya berpuisi. Sudah. Nanti saya kasih latar musik Oh di iya sini. Ada oke suara oke baik sudah di bisa samping. dimulai dengan latar musiknya nih. Ya, Puisinya ya. tidak panjang kok. Oke baik ya. Pukul 4 setiap sore, yang muda, yang tua, berada dalam satu barisan, menjinjing bejana-bejana aluminium. Pukul 4 setiap sore, tak peduli perut sedikit bergetar karena lapar, tak peduli peluh keringat mengucur, tak ada yang bergegas, tak ada raut kesal masih dalam satu barisan. Demi sebuah harapan, demi bejana-bejana terisi air bersih dari sebuah tempat penampungan.
Udah. Ceng. Masya Allah ya. Apa tadi puisinya pukul 4? Pukul 4 setiap sore. Pukul Jadi ini 4 setiap bukunya sore pukul dua 4. bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa didapatkan di mana? Oh, saat Promosi ini langsung karena ya. waktu itu kan penerbit India di Sulawesi, nama penerbitnya penerbit Akasia. Dulu masih dijual di beberapa online marketplace, tapi sekarang saya belum tahu apakah masih ada. Karena ini beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ami atas puisinya pukul 4 sore. Apa? Kayak mana tadi? Pukul 4 setiap Setiap sore. sore ya, pukul 4 setiap sore. Baiklah, berarti sekarang adalah waktunya Kak Ami untuk menunjuk seseorang yang akan melanjutkan Baik. estafet Nah, saya mau perjuangan. menunjuk Kak Haira Yulida. Halo Kak Haira Hai Yulida. Rayulida. Apakah Halo. sudah siap dengan buku puisinya? Halo. Halo. Atau ke yang on cam nih, Bang Rahman ya. Kok kayak gini ada yang on cam pula ya. Bang Rahman, ini langsung ya. Banyak fans menunggu nih. Pembacaan puisi dari Bang Rahman. Singkat pada jelas saja nggak apa-apa kan ya. Yang penting dari buku gitu ya. Atau misalnya bukunya nggak ada yang pernah misalnya. Dibaca kayak gitu ya. Hmm, Atau membekas kayak gitu. betul. Sambil mencari nih ya. Cari puisi. Cari puisi. Karena biasanya dalam satu buku puisi itu kan banyak. Banyak puisi ya. Mm-mm. Jangan sampai Kak Ami satu buku nih langsung bacain ya habis ini. Kalau gitu sambil sambil tunggu Bang Rahman, hostnya nih Kak Manda. Kak Manda dia siap puisi juga Waduh. kan? Baiklah, biar mempersingkat waktu ya. Dari Kak Manda ke Bang Rahman. Oke, Oke, oke. oke. Boleh ya? Oke, oke, oke. Baiklah, saya akan membacakan puisi yang bukunya baru saja saya pinjam di 3R ya, oleh Joko Pinurbo, yang judulnya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Tapi memang di dalam buku tersebut ada judulnya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi itu, tapi singkat banget kayaknya tidak mungkin kan ya kalau cuma Boleh 2 kata juga ya. baca dua tapi Jadi saya memilih yang agak lebih banyak lah ya. ya. Judulnya yaitu Cita-Cita. Oke. Mm. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja, ingin sampai rumah saat senja supaya saya dan Senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Ah, cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk. Uang makin banyak, maunya jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah menginap di rumah sendiri buat sekedar melepas penat. Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sekarang tubuhku. Menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu, ibu waktu berbisik mesra. Sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya. Oke, segitu dulu. Baiklah. Yeay. Selanjutnya Mbak Rahman nih, apakah sudah menemukan puisi Puisi yang akan dibaca? sebelum berbuka puasa kita berbuka puisi. Ya, berbuka puisi dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah matang dengan puisinya.
boleh saya bacakan puisi. Wah, boleh banget. Eh, Salah satu. Oh, Bang Awir ya, dari Segi Upaya Ya, Membaca. Silakan, silakan Abang Awir. eh, puisi yang saya mau baca ini puisi yang ditulis, yang dieditori oleh LK Ara dan Mustafa Ismail. Bukunya tentang syair tsunami. Di dalam buku ini ada sekitar 130 judul, ada 70 penyair, dan semuanya adalah pelajar Aceh. Eh, Mungkin penyairnya tidak terlalu terkenal ya di buku ini ya, tapi saya yakin mereka ini pelajar-pelajar yang coba memahami sastra melalui kegiatan antologi puisi. Iyut Fitra, kematian yang tak bertemu kuburnya. Tak ada, tak ada ibu lagi baginya di pinggir kota usang yang tak ingin ditinggal selain matahari merendah. Hanya sisa kabut dan langit mulai kelam. Dulu sebagai petualangan ia singgah, menumpangkan sisa-sisa waktu lalu memainkan bait-bait kesabaran. Diam-diam di dadanya ada yang tumbuh. Dan musim pun percaya pada mimpi yang disampaikan angin. Demikian ia terlahir kembali di kota usang itu. Lewat sejarah atau masa lalu yang dibangun orang-orang di atas pengkhianatannya masing-masing. Di atas kedengkiannya masing-masing. Di atas keinginannya masing-masing. Dan ia telah durhaka pada pesan ibu di tangga. Jangan mencintai badai, bukankah telah kau kecewai kesetiaan laut? Kini nasib terbakar. Setiap berharap adalah kata-kata asing yang tak sanggup lagi dimaknai dan doa baginya seakan sulit dipercaya. Terlalu berhitungkah Tuhan untuk sedikit kerinduan? Tak ada. Tak ada ibu lagi baginya di pinggir kota usang itu. Orang-orang hanya melempar kekosongan. Tak sedikit pun bercahaya selain cita-cita yang runtuh dan kematian yang tak bertemu kuburnya. Terima kasih. Masya Allah. Syairnya ini kali ya. Iya, ini syair yang apa namanya yang sepintas. Buku ini sudah lama di rak Sikupai. Saya seringkali lewat kalau mau ambil buku sejarah, seringkali lewat berpapasan dengan buku ini, tapi saya tidak Syair pernah Tsunami. baca buku ini. Iya, ini antologi yang disambuti oleh Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam. Berarti buku lama ya, karena masih menggunakan kata Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Berarti emang penulisnya anak-anak Aceh ya? Iya, Masih anak-anak Aceh lokal kita anak-anak Aceh ya? di setingkat SLTP dan SLTA. Hmm. 2000 ini itu buku ini tahun berapa? cetakan pertamanya Tahun 2006. Oh, 2006. Cetakan pertama 2006. Hmm. Cetakan kedua 2013. Hmm. Di apa namanya dibantu oleh Yayasan Mata Air Jernih. Mungkin pernah dengar ya, Mata Air Jernih. Luar biasa. Kata sambutan Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, PJ Gubernur Nanggroe Aceh Nanggroe Darussalam. Aceh. Keren, keren. Kadang-kadang saya suka suka menemukan apa ini istilahnya kayak rasa bahasa baru di buku-buku puisi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak punya panggung atau orang-orang yang tidak terkenal begitu kayak Iyut Fitra ini mungkin kurang lebih sama lah. Iya. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih banyak Bang Awir atas puisi syahdunya ya tentang kenangan kita akan bencana mungkin ya karena itu ada nyangkut-nyangkut badai ya segala macam. Baiklah, mungkin selanjutnya Bang Awir ingin memilih siapa atau dilanjutkan oleh Bang Rahman yang tadi? Apakah sudah ada puisinya Bang Rahman? Boleh, 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 Kak. Oke, baiklah Bang Rahman, silahkan. Ini saya membacakan puisi ontologi, ini banyak ya penulisnya.
puisi ini karya beberapa teman ketika mengikuti program pelatihan penulisan puisi, tapi puisinya semua ini berbahasa Klut. Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Boleh kan? Boleh banget, malah Tapi kita artikan bisa ya. belajar nih. Permintaan nih, artiin. Nanti. Hmm. Judulnya Kue Lepat. Nah, ini pas nih menjelang Menu berbuka ya. ya, menu berbuka. Nah, ini penulisnya, pengarangnya Herawati. Eh, Diteruh cahayu matahari pagi yang meterang. Lepat roh ngon aroma yang menggoda hati. Di bagas dapur yang mendebu, mak ngeracik adonan. Nyadi ko kue taboh warisan Aceh yang guh abadi. Sakar ngoningor menari bagas adonan yang halus. Panganan yang lembut ngon lekek mergoh di dilah yang bongos. Lepat, kue tradisional yang muniko kesenangan. Warna ngersing, cerah menggoda, matu yang nyelongi. Teksturno yang lembut, bagi geloman cintu bagas geloman. Di setiap getopan rasu misno terasu bodilah. Kue tradisional yang ngembah kenangan, mis bagas setiap getopan. Oke, Kak. Apa tuh artinya? Agak roaming ya, kita nggak tahu artinya. Pokoknya kue lepat lah ya intinya. Kue lepat pokoknya, Kak. Pokoknya kue lepat istilahnya ya. Emang itu bahasa pokok intinya apa tuh tapi Bang Rahman kira-kira dari puisi tersebut? Nah, ini Garis si besarnya. si Herawati menceritakan terkait kue tradisional, makanan tradisional, kue tipan kalau di Aceh namanya. Iya, Nah, jadi dia melihat ibunya di dapur yang tidak terlalu mewah gitu, mengaduk adonan Hmm. sehingga timpan itu warna hijau, bagus, sangat wangi dan enak dimakan. Nah, jadi melalui timpan ini sebenarnya mempererat kekeluargaan di keluarga tersebut. Nah, jadi melalui timpan ini mereka bisa bercerita antar sesama keluarga. Gitu, Kak. Keren banget ya. Jadi di balik kue lepat itu ada ini ya, sebuah makna kebersamaan kayak gitu ya. Keren, keren. Ya. Oh, puisi lokal juga ya, dibuat anak-anak Aceh juga ya, itu ya. Iya, betul-betul, Kak. Oke, mantap sekali Bang Rahman. Mungkin Bang Rahman ingin memilih salah satu di antara teman-teman lain nih yang hadir pada siang ini. Ini siapa ya? Kaf nih, apa nih? Kaf School. Bunda itu, Bunda Oh, Daya. ini Bunda. Bunda Daya. Langsung kena ya. Nah, Bunda Daya datang-datang langsung kena ya, langsung disuruh membaca puisi. Ya Allah, kok langsung ditodong. Nafas dulu, nafas. Nafas dulu, nggak apa-apa, pernapasan dulu. Aduh, maaf ya teman-teman. Tidak apa-apa, Bunda. Apakah Bunda bersedia? Bersedia. Dan Udah sudah siap siap. Bunda dari kemarin katanya puisinya. Langsung. Yang lain belum apa Kami udah? udah Oh, dari sudah. jam 2 Ya, mulai Bunda, jam 2 lewat 10 tadi. orang ada saya, Bang Awir, tadi Bang Rahman barusan, dan Kak Ami sudah nih. Ya Allah, ini nggak lihat contoh para pujangga berpuisi. Nah, Pujaga-pujaga sebelumnya sudah ini ya, membacakan puisi. Nanti nonton di YouTube aja ya Bunda. Oke, ya. Serius ya, nanti ada di YouTube ya. Ada. Oke, aduh gimana ya? Bismillah. Aduh. Kok grogi ya? Santai, santai, santai. Santai sama kita-kita Kita- juga, sama kita-kita. Kita udah mau berbuka puasa ini, Bunda. Nah, kita berbuka puisi ya. Ya, bukan puisi. Bismillah ya. Judulnya Gerimis Jatuh. Ada yang diam-diam mengikuti pertumbuhanku, memeriksa seluruh timeline media sosialku juga, ingin mewujudkan mimpimu, mencari tahu seluk-beluk tentang apa saja di diriku. Gerimis jatuh
Tetesannya ibarat dingin yang menelusup ke panasnya butir Sahara yang tak terjamah sekian lama. Membawa kesegaran baru, pemahaman baru tentang cara memaknai hidup, menghargai setiap pertemuan, membaca perasaan yang datang, bukan hanya ditakar dengan asumsi, tapi ada nurani dan keimanan yang dibawa serta. Diilhami celoteh sahabat, pengalaman pribadi, dan perjalanan hati. Di tengah pemahaman khalayak tentang arti pertemuan dan rasa. Selesai. Yeay, mantap kali, Masya Allah. Lagi. Lagi, waduh. Ayo buat edisi kedua, Ci. Ya, kayaknya kurang ya. Kurang. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi juru kunci ya terakhir ya. Belum, Iya. Kak Dita belum. Belum, masih ada yang belum kok di sini. Barengan masuk Alhamdulillah. Anita, Bunda. Iya, mungkin boleh Bunda Dai pilih salah satu Siapa selanjutnya. tuh? Yang belum siapa, Kak? Kak Nita belum, ini Kak Haira Yulida juga, Kak Nah, Syahira dan Kak Izla Gaisa ya oh, belum juga. kalau gitu pilih Kak Nita deh. Silakan Kak Oke, Nita. silakan Kak Nita. Terima kasih. Halo Mak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membacakan puisi dari buku Negeri Bencana, itu antologi puisi. Judul yang mau saya baca itu judulnya Aku Ingin Ombak Mengembalikan Keluargaku. Menarilah bayang-bayang, aku ingin merenggutmu dari masa lalu. Aku ingin ombak kembalikan keluargaku. Aku melukis semua wajah mereka di pesisir pasir. Bayang-bayang goda sepiku. Lengkung langit menyiratkan wajah-wajah tertatih. Ombak mengginau dan sakit. Terbang ke utara mendusta. Ombak tak kembalikan keluargaku. Haruskah kusembelih ombak itu? Ombak mulailah menari dengan gaun warna-warni. Aras binal mata menikam ke dalam dada. Aku ingin ombak kembalikan keluarga. Terima kasih. Sudah. Insya Allah, ini mengharapkan sekali puisinya tentang Ini keluarga. Iya ya, itu 100 orang, puisi ini 100 ya, orang ya antologi puisinya. antologi. Lokal Kak? Apa Ini ini? ditulis sama Egypt dari Padang Panjang. Kebetulan puisi yang tadi saya baca itu puisi saya sendiri. Masya Allah, salah satu Yang penulis puisi juga. Selain kami tadi juga membacakan puisinya sendiri. Rupanya Bunda Kanita, juga loh, puisinya sendiri juga tadi. ya, Bunda juga ya. Iya, ampun tidak bilang-bilang rupanya ya. Ampun, Masya Allah. Masih Semua antologi, Kak. Nanti kalau sudah punya buku solo, mari kita rayakan. mari kita rayakan bersama dengan rayakan puisi selanjutnya ya. Insya Allah. Insya Masya Allah. Allah. Keren Ada ide nulis puisi sekali. berarti, Pak. Ke depan, yuk. Kenapa? Nulis puisi. Ayo, gas. Nerbitin puisi-puisi karya kita, Ci. Kayak Yuk. kita. Amin ya. Selanjutnya ya, gas ya kita ya. Buat teman-teman di forum TBM sebagai apa ya, pemulai Pengumpul biar karya. teman-teman yang lain Pengumpul juga karya. bisa nulis nanti. Oke deh, Kak Nita mau pilih siapa Kak Nita? Selanjutnya. Kak Syahira deh, Syahira.
yang namanya Syahira. Syahira, Kak Syahira. Halo, Assalamualaikum Kak Syahira. Adakah Kak Syahira di sana? Oh, langsung menghilang ya. Kalau enggak, Izla. Udah ya, belum? Belum. Kak Izla, halo Kak Izla. Assalamualaikum. Waktu tinggal 15 menit lagi nih, kata kami. Iya, karena 15 menit lagi memang jam 3. Kak Izla, apakah ada? Kak Izla atau Kak Haira? Kak Haira. Ya, Kak Haira. Kak Haira. Halo. Mana? Atau bisa satu lagi nih, dari siapa aja yang mau, kata kami. Kalau enggak, mungkin yang masih semangat untuk membacakan puisi. Oh, iya. Oke, ada yang mau lagi membacakan puisi? Mungkinkah? Saya satu, Oke, tapi dari buku lain ya. boleh-boleh. Tulisan kami lagi? Bukan? Bukan. Seorang penyair, salah Genre satu lain. penyair favorit saya. Waduh. Yang mana nih ya? Kalau ada penonton, ada apa dengan cinta? Wah, saya rangganya Di sana cintanya. di sana Oke, cintanya. oke, bentar ya. Nah, bukunya itu, buku puisi-puisinya itu ditulis sama penyair bernama M. Aan Mansur. Yang bukunya ini nggak nampak ya. Tidak ada New York Tidak hari, apa? tidak ada New York hari ini. Weh, tidak ada New York hari ini. Tidak ada Aceh besar hari ini. Oke, Judul lanjut Kak. puisinya Pagi di Central Park. Oke. Pagi di Central Park. Ada serimbun semak sedang berbunga, berembun dan merekah. Di dekatnya, di bangku taman, duduk tertidur seorang gelandangan, merengkuh tubuh ringkih sendiri. Aku tidak tahu nama mereka. Aku seperti menyalami kesedihan lama yang hidup bahagia dalam pelukan puisi-puisi Pablo Neruda. Aku bagai menyelami sepasang kolam yang dalam dan diam di kelam wajahmu. Udah, sekian. Oke, mantap sekali. Tidak ada New York hari ini. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman dari teman yang lain. Ini ada yang baru nih, Ricky Syahrudi. Bang Ricky, mungkin dari Bang Ricky ingin. Ayo, Bang Ricky. Bukan Bang Riki ingin nih, harus. Bang Harus, Riki, Harus ya. harus. Puisi apa nih kak? Bang Riki kan penulis puisi. Aduh, Malah Masya Allah nih, Bang dibuatkannya Ricky. lagi Ayo, dalam Bang Ricky. dengan musik Tunjukkan biasanya. bakatmu di sini. Hahaha. Saya akan membaca. Kak, lagi kerjaan nih kak. Kak. Nggak apa-apa, secara Satu singkat puisi dulu aja. suara Bang Rudi, Bang Riki, Kita baru kita hanya tutup. butuh suara aja. Oke, kau regas genap pucuk pengharapanku. Nggak usah itulah kak. Boleh, terserah. Oh Boleh, ini aja boleh. kak. Puisinya tapi nggak ada. Kayaknya momen perang Badar nih, momen 17 Ramadan di turunnya surat Boleh, pokoknya Al-Alaq punya sama puisinya. Ya nggak sih? puisinya. Gimana? Puisinya. Oh ini aja, Pikar Weeda. Apa Hmm. aja yang penting dibaca lah.
Oke, lanjut Bang Riki. Tapi kayaknya terlalu besar Kak. Orang-orang lihat Ricky, Ricky orang kopi nih. Oh ya udah Jadi dengan suaranya dikecilin mungkin ya. suaranya aja lah. Oke. Suaranya dikecilin aja ya. Oke. Slow. Karena Kak. Bang Riki on cam aja lah dikit, boleh? Kak, malu segan. Nggak apa. Nggak apa-apa. Sebagai seorang pujangga, Lagi di kita lagi di butuh. warkop. Lagi kan kebetulan tutup Nah, nggak apa-apa. warungnya. Pas kali lah. Tapi ini Biar Ayolah ada backlight ya. kalau fotonya buka loh. sekarang. Cepat kali. Biar bisa kita dokumentasikan. Ini agak backlight nih awal. Itu cahaya ilahi itu. Haha. Pada puasa nih, Kakak. Alhamdulillah. Masih bisa puasa. Mana ya? Tentang ini, Bang Rikinya tentang puasa kan walau di warung kopi kan. oh iya, masa Kak? Jangan di warung kopi malah minum kopi ya. Oh enggak lah Kak. Aman-aman ya. Oke. Selanjutnya Kak Nurbaiti katanya mau nih habis ini. Tapi tidak bisa on cam ya, Kak Nurbaiti. Gimana yang lain nggak apa-apa? Kak, itu masih nyari ini ya lah nih, nyari ininya. Dari Tapi sambil teksnya. nunggu mungkin bisa ke Nurbaiti Ya karena kita nih kan Kak, sampai jam 3 kan. ya Kak Nurbaiti mungkin boleh menyumbangkan puisinya. Setelah itu Bang Riki sebagai penutup. Ya, nanti Bang Riki sebagai Assalamualaikum penutup pada siang Wih, berbuka puasa ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul puisi Hanyalah Aku oleh Desi Nopitasari. Aku bukanlah seorang pujangga yang dapat dimainkan setiap kata, yang mampu membuat pembaca tak berdaya karena terpana dengan kepiaraanku. Tapi hanyalah seorang aku yang sering dilanda rindu atas sesuatu yang tak menentu. Tentang bayang semu dirimu yang tak pernah bersatu di titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keren. Waalaikumsalam. Oh Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ganti aja nih Kak. Puisinya ganti aja yang agak sendu sedikit. Seno Gumiro Aji Dharma ya. Boleh, apa aja. Boleh. Tunjukkan saja. Tampilkan saja maksudnya. Oke. Sepotong senja untuk pacarku. Masya Allah. Seno Gumiro Aji Dharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerima dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai. Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu yang lewat di jauhan. Maaf Alina, aku tidak bisa sempat menelitinya satu persatu. Mestinya juga ada lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeratap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuatku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tak tahu semua itu akan tertinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, Lina, siapakah yang masih sudi mendengarnya?
Di dunia ini orang semua sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang ingin mendengarnya, Alinaku sayang. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah berlebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina, dunia tanpa kata-kata. Maka Alina, aku kirimkan sepotong senja ini untukmu, bukan kata-kata cinta. Ku kirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, justru nanti akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Tanpa bercerita apa-apa, tanpa ada kata-kata dan mengalir sewajarnya saja, Alina. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam ini untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan. Kamu tahu Alina, dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas. Alinaku sayang, langit sejak saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah. Tak ada metafor dalam puisiku ini. Biasa-biasa saja dan sewajarnya saja, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakimu ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Alinaku sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Sekian dan terima kasih. Masya Allah, Alinaku sayang. Alina. Sebenarnya Sekali ya, yang namanya Romantis Alina, sekali, banyak tak kasih jadi sayang dia. satu. Masih enggak, senja. Kak. Alina Sebenarnya ini orang mana, Bang Riki? sebenarnya itu Erlina Batubara, orang Mandeling. Oh, Alina aku sayang. Alinaku sayang, Oh Masya ya, Allah Alina. Alina. Cuman Senja pun gara-gara terpana-pana ya. lama di Aceh, Ajak bukber si hilang. Alina. Ya, ajak bubar terus si Alina. Oke. Tadi apa kata Bang Riki, mau menambahkan tentang puisinya bagaimana? Iya itu Kak, maksudnya yang pertama tuh semakin banyak baca, aku pikir ya aku semakin bodoh dan nggak ada apa-apanya, dan justru semakin mencari kata-kata metafor agar terlihat keren juga nggak ada bagus-bagusnya. Artinya yang nggak ada ukuran untuk belajar, ya baca aja, mampir aja terus baca gitu. Jadi nggak ada dikaji-kaji yang kayak ilmunya makin agresi apa enggak. Aku udah sampai mana nih? Nggak ada evaluasi kayaknya dalam untuk mencari ilmu itu bagi aku ya. Iya, mantap lah. Jadi memang terhibur sekali ini dengan si Alina Kusayang, Masya Allah. Jadi makin semangat dengan puisi-puisi selanjutnya. Kayaknya kita nggak bisa berhenti di sini saja. Udah nikah deh Kak. Kita harus lanjutkan berbuka puisi ini ya selanjutnya. Agar ada Alina Kusayang selanjutnya. Udah. Oke, terima kasih Mbak Riki, Masya Allah. Oke, ada di Janto si Alina, kata Bang Hawir. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang Alinanya juga untuk ini ya, berbuka puisi ya, untuk membalas puisinya Bang Riki nanti. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau berbagi di berbuka puisi dengan membacakan
puisi-puisi yang sangat memberi inspirasi untuk kita semua ya. Jadi memang berbuka puisi ini kan bukan hanya ajang buat kita silaturahmi aja, tapi juga ajang nih untuk mengekspresikan diri kita melalui puisi seperti Bang Riki tadi, ataupun Bang Awir, ataupun Kak Ami dan Bunda Daya dan juga Kak Nita yang membacakan puisinya sendiri. Itu kan bukti nyata nih bahwa teman-teman kita di Forum TBM mempunyai bakat untuk membacakan puisi dan juga menulis puisi. Dan selanjutnya mungkin bisa kita agendakan untuk menulis puisi bersama mungkin. Ya Kak Ami, bagaimana Kak Ami? Kak Nita, gas. Gas terus ya. Aduh, udah nikah Alina sekarang kata Mbak Riki. Aduh, sayang sekali ya. Oke. Alina aku sayang. Oke. Tadi sempat ada Bang Rahman juga. Bang Rahman membacakan puisi tentang kue lepat ya. Itu pakai bahasa Klut. Aduh, keren banget Bang Rahman. Jadi pakai bahasa Klut. Jadi masih ini ya, puisi lokal kita. Pokoknya jadi kue lepat itu ceritanya tentang kebersamaan. Lalu Kak Ami juga sebelumnya membaca puisi sendiri yang ditulis pada waktu itu apa ya Kak? Di pengungsian ya? Di pengungsian Bangladesh ya itu ya? Iya, judulnya Jam 4 Setiap Sore. Ya, bisa nih kita mendukung puisi-puisi teman-teman kita yang lain ya. Jadi jangan sampai di sini saja, kita bisa agendakan untuk menulis puisi dan membacakan puisi kita sendiri ya. Selanjutnya buat teman-teman, jadi tidak hanya puisi orang lain, tapi puisi kita yang nanti kita bacakan. Bisa kan ya Kak Ami ya? Oke, gas-gas kita selanjutnya. Karena waktu juga sudah tinggal 1 menit, baiklah. Boleh on cam semua, biar kita bisa berfoto bersama. Biar foto bersama untuk Yang pegang mengabadikan. buku mungkin bisa kasih lihat bukunya ya. Oh iya. Bukunya nih. Udah sampai. Emang ada situ buku puisinya? Nggak ada. Ini mau pamer buku jadi Pamer aja nggak ya. nyampe. Oh iya, buku oh iya udah nyampe juga. Kemarin kami juga nggak sih? Udah nyampe ya Kak? Udah. Oh, alhamdulillah. Baru aja tadi. Kami kemarin. Oh, alhamdulillah. Di Gupai, Gupai sudah sampai kah? Bang Riki tidak menulis kemarin. Padahal udah diterbitkan Perpusnas. Yuk, siapa yang foto? Oke. Oke. Bang Riki? Oh nggak ada ya? Oh, Ada enggak, nih. Bang Riki. Buku ya? Emang Bukunya. buku apa? Kalau ada di buku, Kalau nggak ada kalau ya? nggak- Udah. buku puisi yang dibaca tadi. Banyak nih buku. Bukan Alinanya yang difoto ya. Udah salah satu aja, Bang. Oh, Apa ini aja, Bu. Bang? Nih. Bang Riki. Oke. Baiklah. 1, 2, 3. Bentar. Malah punya saya kekunci pula. Bentar ya. Ya. Aduh. Salah pencet. Komandanya yang off cam. Nge-freeze. Oke. 1, 2. Enggak. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita Sama Kak Manda. akan bertemu di agenda selanjutnya. Selamat berbuka Insya puasa Allah. untuk nanti maghrib ya Nanti ya. semuanya ya. Bukan Insya sekarang ya Allah. berbukanya ya. Sampai berjumpa di agenda kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya. Friendly, terima kasih Kak Manda. Oke, thank you.